motherboard, sebuah kata yang sudah sangat umum di antara kita dan di telinga kita. Juga ada di sekitar kita. Motherboard, mother, ibu, board, papan, artinya papan utama. Pengertian dari motherboard atau alias mainboard atau system board mengacu pada sebuah barang yang sama, yakni sebuah papan sirkuit dan panel-panel elektronik yang menggerakkan sistem personal komputer secara keseluruhan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang motherboard antara lain, pertama, bentuk fisik. Bentuk fisik seperti apa yang kita akan pilih, kita yang akan gunakan. Yang kedua adalah apakah motherboard tersebut menyediakan dukungan terhadap teknologi prosesor. Kenapa jadi masalah adalah tidak semua prosesor cocok dengan motherboard tertentu, atau motherboard bisa cocok untuk semua prosesor. Jadi motherboard A harus prosesornya A sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian apakah BIOS-nya juga yang digunakan apa, itu perlu kita pahami, karena itu menyangkut sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas. Kemudian apakah motherboard tersebut cocok dengan casingnya, tempatnya, bodinya yang nantinya akan kita pakai. Seandainya itu kita replace, penggantian gitu. Itu yang perlu, karena terkait dengan baut, mur agar bisa masuk, agar tidak gerak ketika kita pasang. Kemudian apakah, ini yang paling penting, garansinya. Bagaimana dengan garansi tersebut? Ini juga menjadi penting, garansi. Yang berikutnya adalah apakah fitur lokal atau komponen-komponen apa saja yang ada di dalam motherboard atau onboard yang tidak perlu tambahan komponen-komponen lain. Kenapa ini menjadi penting? Karena terkait dengan fasilitas yang akan digunakan, yang disediakan. Misal ketika kita untuk peruntukan hanya untuk ngetik, maka kita tidak perlu yang namanya VGA card dengan resolusi tinggi, cukup yang onboard. Dan yang lainnya juga berlaku seperti itu. Kemudian jenis-jenis motherboard ada standar ATX, ada micro ATX, ada mini ITX, nano ITX, dan pico ITX. Sesuai dengan bentuknya bisa Anda perhatikan di sini. Ini adalah motherboard jenis yang paling lama. Tak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak. Yang jelas ini motherboard generasi yang pernah saya kenal pertama kali tahun 90-an, 92 dan kurang lebih sekitar tahun itu. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Kemudian ada beberapa hal tentang perhatikan juga adalah faktor bentuk daripada motherboard terkait dengan nanti mau ditaruh di mana, dipasang di mana, casing seperti apa. Ini berikut ada VTX sesuai dengan ukurannya, ATX sesuai ukurannya, micro ATX ukurannya berapa, dimensinya berapa, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalam motherboard. Nah, ini yang perlu kita kenal walaupun tidak hafal betul. Ada pertama komponen yang perlu kita pahami adalah letak daripada memori. Di sini ada slot untuk memori. Berapa banyak yang disediakan? Ini menyangkut dengan harga. Makin banyak juga berarti makin mahal. Karena apa? Kapasitas motherboard akan menjadi makin besar. Ini namanya DDR, DIMM memory slot. Kemudian di sini ada ATX power. Kemudian ada lagi di sini soket. Nah ini soket konektor, letak, tata letak atau posisi untuk prosesor. Kemudian di sini juga ada back panel untuk paralel atau USB, untuk
yang lain, termasuk diantaranya untuk audio. Nah, kemudian di sini ada bagian yang perlu kita pahami juga, yakni berupa note breath dan sound breath. Note breath itu apa? Nanti kita bahas di bagian note breath. Kemudian ini sound breath yang lebih kecil. Kalau note breath berkecepatan tinggi, bentuknya ini ada pendinginnya. Kalau sound breath kecepatan rendah, tidak ada pendinginnya. Ini komponen motherboard dari tipe yang berbeda. Pendinginnya juga berbeda, mereknya juga berbeda. Kemudian ini juga sama. Ini untuk motherboard dengan soket yang berbeda lagi, LGA 775 atau disebut soket T. Ini tipe khusus untuk prosesor. Silakan 775 ini untuk Core 2 Extreme. Ini yang lebih seperti itu. Ini LGA 1366 itu soket B. Ini juga sama untuk AMD. Ini ada kuncinya, ada kuncinya, ada locknya, penguncinya agar tidak lepas. Karena bentuknya seperti ini, tinggal tancap. Ini tinggal tancap, masuk, cocok, dan tidak bisa dipaksakan. Pasti kalau tidak pas, tidak masuk. Gitu. Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah chipset. Chipset motherboard adalah sebuah bagian yang mengatur koneksi antara masing-masing komponen ke prosesor. Ini yang perlu kita perhatikan. Koneksi untuk menuju ke sana dari peralatan tidak bisa langsung, terbagi menjadi dua bagian. Ada bridge-nya, ada jembatannya. Apa itu? North bridge untuk jembatan untuk kecepatan tinggi, south bridge untuk kecepatan rendah. Nanti kita bahas lebih detail. Seperti itu. Chipset, nah ini termasuk pabrikan yang berbeda-beda, termasuk yang ini sudah menjadi bagian dari satu dalam motherboard. Dia melakukan collective control terhadap memori, sistem bus yang ada di motherboard, beberapa peripheral. Pabrikannya apa? Manufakturnya, pabriknya antara lain ada Intel, AMD, Nvidia, ada SIS. Makanya ini perlu ada driver khusus chipset, sehingga ketika chipset tidak diinstal maka kecepatan PC, kecepatan laptop akan menurun drastis karena proses pengaturannya tidak maksimal. Nah, fungsi utamanya adalah melakukan akselerasi pada arsitektur hubnya. North bridge untuk kecepatan tinggi, memori, grafik monitor, kemudian itu dihubungkan dengan koneksi sistem bus. North bridge, south bridge ini untuk komponen-komponen yang lebih rendah kecepatannya, I/O controller dan sejenisnya. Ini untuk south bridge dan north bridge ini. Anda perhatikan ini ada north bridge, ini south bridge-nya. Semuanya ada pendinginnya. Tipe chipset yang terbaru Core i7 dan X58 chipset mengandung controller dan prosesor, memori yang dihubungkan dengan prosesor, menginstal, memasukkan multi video card ke dalam sistem. Jadi ini scaling interface oleh Nvidia, Crossfire dari ATI Teknologi. Jadi semuanya harus diinstal, diintegrasikan, diatur oleh chipset ini. Untuk itu ada drivernya, ada penggeraknya secara software, tidak hanya sekedar tancap, ada drivernya lagi untuk mengaktifkan. Nah, kemudian bagian berikutnya, kalau tadi chipset sudah, kemudian kita masuk pada bus dan slot ekspansi. Bus adalah jalur komunikasi membawa beberapa sinyal. Ada 4 muatan yang dibawa oleh bus, sistem bus. Ada power atau energinya, catur dayanya, kemudian yang kedua adalah kontrol sinyal atau sinyal kontrol, address memori, address bus, data bus. Nah, ini semuanya ada di sini, ada 4 bagian. Nah, karena begitu pentingnya maka evolusi pun terjadi, perkembangannya makin tahun makin besar karena ada proses penyempurnaan bagaimana melakukan
transportasi biar bisa berjalan dengan cepat. Ini ada sistem pasnya, ada PCI atau PCI, ada Express PCI, kemudian PCX, AGP dengan Firewire, kemudian USB dengan berbagai tipenya. Secara fisik bentuk daripada bus dan slot ekspansi adalah seperti ini. Ini PCI. Kemudian ini PCI yang ada yang bentuknya PCI Express untuk 16 slot, 16 bit ya. Kemudian ini untuk biasanya untuk 32, 64 gitu, pakai yang putih-putih tipis gitu. Ini bentuk fisik pada periferalnya. Ini yang kita sebut sebagai bus connector. Sistem busnya seperti itu. Ada ASIA, ada VESA, ada MCA, terusnya. PCI bus, komponen-komponen yang di dalamnya. Ada onboard port, ada internal connector. Nah, kemudian bagian yang tadi yang sudah kita bahas di depan adalah chipset dan koneksi pada PCI Express. Ini menjadi penting. Jadi Anda bisa mendeteksi, oh kenapa kalau laptopku tidak berjalan seperti yang kita harapkan, padahal harganya sangat mahal. Bisa jadi chipsetnya belum terinstall. Bentuk fisik daripada motherboard bisa lihat seperti ini. Ini secara fisik seperti ini. Ada bagian daripada prosesor, ada bagian yang sudah ada pendinginnya, koprosesor. Kemudian di sini ada beberapa tempatnya lagi. Anda lihat di sini kelihatan begitu gagah, begitu mewah. Tentunya berbeda harga ya. Ini juga demikian, ada proses pendinginan yang lebih canggih, lebih mahal menggunakan king cooling. Otomatis ini untuk keperluan yang berbeda juga, tidak sama dengan PC-PC seperti biasa. Kemudian bagaimana peralatan itu secara hardware atau software dilakukan koordinasi? Ada dua. Yang pertama Pak, secara hardware menggunakan deep switch, menggunakan jumper, dan menggunakan CMOS. Ini koordinasinya. Ini bentuk deep switch, paket kotak on off dengan ukuran. Ini bentuk jumper untuk mengshotkan, menghubungkan secara langsung. Secara software dia menggunakan CMOS, peralatan yang terpasang dihubungkan, dikoordinasikan dulu, diaktifkan dengan menggunakan CMOS sesuai dengan BIOS yang dimiliki. Ini benar macam-macam BIOS. Ini apa yang ada di dalam BIOS. Dan BIOS bisa hilang tiba-tiba. Semua datanya di BIOS, informasi yang ada bisa hilang karena baterainya rusak, baterainya lepas, atau baterainya sudah expired. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menggantinya? Cukup dilepas, diganti, dan ini murah sekali. Paling cuma 10.000, 5.000 atau 10.000. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya aktifkan kembali, maka semua komponen bisa langsung aktif, termasuk jamnya. Jamnya bisa aktif kembali. Kode-kode kesalahan ada 1 bit, 2 bit, sampai sudah 11 bit. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat.